Halo guys, untuk di video kali ini Mimin mau menceritakan alur film yang berjudul Touch yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Wallace memiliki suatu siaran podcast bersama temannya bernama Teddy. Di sini ia sering sekali membicarakan hal-hal yang aneh, dan suatu ketika ia pergi ke Kanada untuk mewawancarai orang yang menurutnya aneh. Pikirnya itu adalah suatu bumbu yang cukup menarik untuk podcastnya. Namun suatu petaka muncul di sini ketika ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Howard. Film ini menurut saya cukup ngeri, di mana kita mampu merasakan kesedihan apa yang Wallace rasakan. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita ke ceritanya, dan selamat menonton. Film diawali dengan podcast yang dilakukan oleh dua orang pria bernama Wallace dan juga Teddy. Mereka menggarap sebuah podcast bertajuk komedi yang dinamai Not Si Party. Podcast yang mereka bawakan berisi lawakan tentang video-video viral di internet. Di sini mereka mengomentari perihal video viral yang hampir ditonton 30 juta views. Anak itu bernama Kill Bill Kids. Di video, Kid sedang mempraktekkan cara bela diri sambil membawa samurai untuk berjaga diri, dan dia ingin membagikannya di internet. Namun secara tidak sengaja Bill Kid malah memotong kakinya sendiri. Bukannya prihatin dengan video tersebut, Wallace dan juga Teddy malah menjadikannya topik tertawa mereka. Dengan Wallace berkata seharusnya anak itu tidak bersedih karena sekarang ia viral dan jadi terkenal. Kemudian Wallace pun berniat untuk mengunjungi anak tersebut seorang diri, dan Teddy yang memiliki trauma bepergian jauh memilih untuk menunggunya. Sekarang Wallace merencanakan keberangkatannya untuk terbang menuju Kanada. Singkat cerita, Wallace pun sampai di tempat yang dimaksud, dan ternyata anak itu sudah meninggal. Kemudian Wallace pun mencoba memasuki sebuah bar, serta langsung menelpon Teddy untuk memberitahukan jika Bill Kid sudah bunuh diri dengan pedang yang memotong kakinya, karena sudah tidak tahan dengan dirinya yang hidup dengan sebelah kaki dan mendapat ejekan dari teman-temannya. Wallace di sini berkata kenapa ia tidak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri, agar aku punya kesempatan untuk mewawancarai kebodohannya. Kemudian di sini pun dia memutuskan untuk ke toilet, dan tiba-tiba di dalam toilet ia melihat sebuah catatan bertuliskan tentang seorang kakek tua yang berbicara jika ia memiliki kisah yang sangat bagus dan bersedia untuk membagikan ceritanya. Wallace merasa tertarik dengan catatan tersebut, berniat untuk menemuinya. Ia berpikir daripada ia kembali ke Amerika dengan tanpa membawa apa-apa, setidaknya ia mendapatkan sebuah cerita yang menarik untuk dibawa pulang dan dibagikan di dalam podcastnya. Lantas, ia pun sekarang pergi ke sebuah supermarket untuk membeli minuman dan bertanya kepada kasir di sana di mana tempat yang bernama Bifrost. Setelah mendapat arahan pergi ke tempat itu, dan perjalanan kira-kira 2 jam dari tempat persinggahannya, dia pun kini menyewa mobil untuk sampai ke sana. Di sini waktu menunjukkan larut malam dan dia pun diarahkan oleh Google Maps. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan seorang pria tua yang sudah menunggunya. Ia bernama Howard Howe. Howard di sini menyebut Wallace dan tampak ramah dengan memperkenalkan Wallace kepada rumah legahnya bernama Vivi Hills. Ternyata Howard memiliki kaki lumpuh dan harus diam selama hidupnya di kursi roda. Seketika ia menceritakan kisah menariknya, Wallace pun terlihat sangat menikmati cerita yang dibawakan oleh Howard sambil meminum teh yang disajikan oleh Howard. Howard bercerita jika ia dulu pernah menjadi seorang koki di kapal laut. Kapal itu adalah pemburu yang mencari hiu legendaris bernama Great Sweet yang memiliki ukuran 7 meter dengan berat 3 ton. Namun sialnya kapal yang ia tumpangi menabrak sebuah es dan kemudian tenggelam. Serta Howard pun terapung rombang-ambing di perairan gelap Rusia. Howard pun terus berenang sampai menemukan sebuah pulau. Ia sekarang melihat penyelamat dirinya, yaitu seekor anjing laut yang telah menyelamatkannya. Wallace yang mendengar Howard pun sekarang memiliki sedikit keanehan dan tidak percaya dengan cerita yang Howard sajikan. Namun tiba-tiba Wallace sekarang merasa pusing, dan ternyata di dalam teh yang disajikan Howard sudah diberikan semacam obat bius agar Wallace tidak tersadar. Hal ini adalah kebodohan Wallace yang terlalu mempercayai orang yang baru ia kenal. Di dalam sebuah bayangannya,
Wallace di sini mengingat masa-masa indah ketika ia sedang bercinta dengan kekasihnya yang bernama Ellie. Dan Ellie pun memberikan peringatan jika Wallace jangan pergi ke Kanada. Ia pun mengancam kepada Wallace jika ia pergi, dia akan mengakhiri hubungan ini. Kemudian, tiba-tiba Wallace kini tersadar dan terbangun di sebuah kursi roda. Ia melihat Howard yang sedang memegangi sebuah benda seperti taring. Dan kemudian Howard pun kini menyapanya dan menjelaskan jika Wallace tadi tidak sadar karena tergigit seekor laba-laba coklat beracun yang membuat dirimu pingsan serta membuat kaki Wallace bengkak seperti gajah. Kemudian Howard pun memutuskan untuk memanggil dokter untuk mengobati Wallace. Namun di sini Wallace tidak bisa merasakan kakinya. Dan ketika ia melihat ternyata kakinya kini sudah diamputasi, ia kemudian sedikit mustahil dengan cerita yang disampaikan oleh Howard. Dan memang jika cerita laba-laba itu hanya karangannya Howard saja, untuk bahan alasan demi menutupi kekejamannya. Sekarang tibalah mereka makan malam. Wallace di sini terlihat tidak nafsu makan karena kejadian yang ia timpa. Namun anggapan itu ternyata salah. Wallace terdiam karena ia di sini tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Hal itu dikarenakan dia sudah diberikan obat bius ke seluruh tubuh oleh Howard. Dan Howard yang terlihat tumpuh di kursi roda kini tampak berdiri kemudian menampar Wallace serta menjelaskan apa yang akan ia lakukan kepadanya, yaitu merubah Wallace menjadi anjing laut. Kini Wallace pun yang mendengarnya berteriak karena ketakutan. Di scene berbeda, pacar Wallace yang berada di Los Angeles kini sangat khawatir dengan Wallace karena ia kehilangan kabar dari Wallace selama 3 hari. Dan dia pun mengadukan hal itu kepada Teddy, yaitu teman podcast Wallace. Dan Wallace pun yang sedang tertidur terbangun dengan suara dering dari teleponnya. Namun saat ia mencoba untuk mengangkatnya, tiba-tiba telepon itu terputus. Lantas, ia pun kini mencoba menelpon balik pacarnya. Namun tidak diangkat dengan meninggalkan sebuah voice note meminta pertolongan kepada Ellie. Kemudian dia pun kini mencoba menelpon Teddy, untunglah Teddy yang sedang gosok gigi melihat ke arah panggilan tersebut. Namun Teddy hanya membiarkannya, karena kini dia akan sedikit bersenang-senang dengan pacar temannya itu. Wallace di sini terus saja mengirim voice note pertolongan kepada mereka berdua yang akan bersenang-senang. Sementara itu, Wallace yang ketahuan memberi kabar, kini dipukul oleh Howard yang mengakibatkan dirinya terjatuh kemudian tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, ketika Ellie terbangun dari senang-senang, ia pun kini melihat beberapa panggilan tidak terjawab dari Wallace. Seketika setelah mendengar itu pun mereka kini pergi ke Kanada untuk mencari Wallace. Sementara itu kini Howard sedang memotong-motong bagian tubuh Wallace serta menjahit kulitnya untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Dan singkat cerita, setelah proses pembentukan yang membutuhkan waktu lama, kini Wallace pun sudah sepenuhnya menjadi seekor anjing laut. Dan taring dari tulang kakinya serta tubuh yang penuh dengan jahitan, Wallace diseret oleh Howard masuk ke dalam kolam tersebut guna beradaptasi dengan tubuh barunya itu. Ketika Wallace tenggelam karena susah bergerak dengan tubuh barunya, ia pun di sini melihat sebuah bangkai anjing laut yang sama seperti dirinya. Ternyata ia bukanlah satu-satunya orang yang dibuat menjadi seperti ini oleh Howard. Sementara itu, Teddy dan Ellie terus saja mencoba mencari terkait keberadaan Wallace. Mereka mencoba pergi ke tempat penyewaan mobil, karena selama ini di Kanada Wallace menyewa mobil di sana. Kemudian mereka pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perihal kehilangan Wallace. Dan mereka pun kini dipertemukan oleh seorang detektif yang diberitahukan oleh seorang polisi sewaktu melapor tadi, di mana detektif ini sudah mencari tahu tentang pembunuhan berantai selama 10 tahun. Namun hal itu tidak pernah ia pecahkan. Sebenarnya ia sudah berhenti mencari kasus ini. Namun karena ada yang mencari kasus pembunuhan ini kembali, ia pun dengan sangat bersiap untuk membantu mereka. Jika benar Wallace korban pembunuhan ini, dia akan menjadi korban ke-24, ucap detektif kepada Ellie berserta Teddy. Kini Howard pun bertampak bahagia tentang keberhasilannya dan berbicara kepada Wallace tentang kecintaannya kepada anjing laut. Suatu ketika pas dulu dia terdampar, dia sangat terpaksa membunuh anjing laut yang sudah membantunya. Nah, dia sangat kelaparan di sana. Sampai akhirnya ia pun kini mencoba membangkitkan kembali Tuan Tas. Panggilan Howard kepada anjing laut yang sudah menyelamatkannya melalui eksperimen gilanya ini. Ellie dan detektif pun mencoba mendatangi sebuah supermarket. Berkata Ellie yang mengatakan jika Wallace sangat gemar membeli minuman di supermarket,
Mereka kini mencoba mencari informasi dengan bertanya kepada penjaga di sana. Dan setelah mendapat informasi jika Wallace sempat ke supermarket ini, mereka pun kini mencoba pergi setelah mengetahui informasi itu. Mereka sekarang melihat mobil yang Wallace sewa berada di dalam sebuah danau yang diduga dibuang dengan sengaja. Mereka mengetahui itu karena detektif yang sudah berpengalaman. Detektif memberikan Teddy beserta Ellie senjata untuk mengantisipasi karena yang mereka hadapi adalah orang yang sangat jahat. Howard kini memakai pakaian seperti anjing laut, dan kini dua anjing laut tampak terlihat di sana. Dan Howard pun berkata jika kita harus bertarung. Kesempatan ini telah ia tunggu selama 15 tahun. Mereka kini bertarung seperti anjing laut. Sementara itu detektif Ellie dan juga Teddy tiba-tiba mendengar suara teriakan aneh di dalam sebuah rumah. Dengan cepat mereka pun mencoba mendatangi rumah itu. Wallace di sini mencoba menusuk kaki Howard dengan taringnya dan mencoba menusuk Howard ke arah bagian dadanya sekarang. Hingga kini Wallace pun berhasil membunuhnya. Tapi dengan terbunuhnya Howard tidak akan mengembalikan tubuh Wallace menjadi sebuah manusia seutuhnya. Sampai akhirnya kini Teddy dan Ellie pun melihat kepada apa yang terjadi. Jika Wallace sudah menjadi anjing laut dan Ellie pun tidak rela jika kekasihnya sudah seperti ini. Kini detektif pun kemudian datang guna menembak Wallace yang sudah tampak berubah. Hal itu ia putuskan agar mengakhiri keterpurukan Wallace, karena ia tidak bisa berubah kembali menjadi manusia. Dan jika ia hidup pun akan menyebabkan penderitaan baginya. Namun di sini Ellie pun menghentikan detektif agar tidak membunuhnya. 1 tahun kemudian di sini terlihat Ellie dan Teddy keluar dari sebuah mobil. Dan kini mereka tampak berjalan masuk ke dalam sebuah kebun binatang tua. Dan ternyata Wallace kini disimpan di kebun binatang ini. Ellie sekarang mengingat masa lalu indah bersama Wallace waktu dulu, dan berbicara kepada Wallace jika ia sangat mencintainya. Ellie dan Teddy pun kini lantas pergi. Kemudian Wallace pun kini harus hidup di kebun binatang tua yang mungkin tidak akan pernah ada yang mengunjunginya. Film pun ditutup dengan tangisan Wallace yang tampak begitu menyedihkan. Dan film pun selesai.